Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membawakan tugas kelompok keperawatan komunitas ASKEP agregat dengan penyakit kronik dan garis yang dibawakan oleh saya dan teman saya Trisna Barita. Terus di sini definisi penyakit kronik menurut Avandi 2018. Penyakit kronik merupakan suatu permasalahan yang menahun dan perjalanan penyakit cenderung berat, mengetat, dan sering kambuh. Menurut WHO, definisi penyakit kronis adalah penyakit yang terjadi dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat serta terjadi akibat faktor genetik dan fisiologis lingkungan yang berat. Contohnya penyakit kronik ada penyakit DM, kanker, penyakit jantung, penyakit artritis, dan AIDS. Ciri-ciri penyakit kronis, progresif, tetap kambuh. Nah, ada juga catatan nih ya, cacat tidak sama dengan penyakit kronis. Contohnya, amputasi karena kecelakaan itu nggak sama ya dengan ciri-ciri penyakit yang di atas ya. Dampak penyakitnya ada secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan ekonomi. Etiologi penyakit, penyakit kronik cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen, yang diperlihatkan adanya penurunan atau menghilangnya suatu kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, terutama muskuloskeletal dan organ-organ penginderaan. Ada banyak faktor yang menyebabkan penyakit kronis. Dapat menjadi masalah kesehatan yang banyak ditemukan hampir di seluruh negara. Di sini ada fase penyakit kronik, yaitu yang pertama itu tadi fase ya jaringannya agak pahaman ini. Yang pertama itu fase trajektori, yaitu risiko terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang meningkat ketahanan seseorang terhadap penyakit kronis. Yang kedua, lintasan fase adalah adanya gejala yang berkaitan dengan penyakit kronis. Fase ini sering terjadi jelas karena saat ini sering dilakukan pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga, fase stabil. Di sini kita bisa melihat tahap ketika terjadi gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol. Fase yang keempat, fase tidak stabil, periode ketidakmampuan untuk menjaga gejala tetap terkontrol atau reaktivitas penyakit. Yang kelima, fase akut, fase yang ditandai dengan gejala-gejala berat dan tidak dapat pulih atau komplikasi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk penanganan. Yang keenam itu fase kritis, merupakan fase yang ditandai situasi kritis atau mengancam jiwa yang membutuhkan pengobatan perawatan kegawat darurat. Terus di sini ada fase pulih, yaitu di mana fase kembali dengan cara hidup yang diterima dan dalam kondisi yang dibebani oleh penyakit kronis. Yang kedelapan, fase penurunan, di mana kejadian yang terjadi ketika perjalanan penyakit berkembang serta dengan peningkatan ketidakmampuan dan kesulitan dalam mengatasi gejala-gejala. Yang kesembilan, fase kematian yang kita tahu ya. Tapi maaf ya teman-teman, saya nggak masukin di fase ke-9 di sini karena itu udah fase kematian. Yaitu tahap terakhir yang ditandai dengan penurunan bertahap atau fungsi tubuh dan penghentian hubungan individu. Nah, selanjutnya di sini ada kategori penyakit kronik. Menurut Christensen 2006, hidup dengan penyakit individu harus beradaptasi dan mempelajari kondisi penyakitnya selama hidup dan biasanya tidak mengalami kehidupan yang mengancam. Yang kedua itu penyakit mematikan. Pada kategori ini jelas kehidupan individu terancam dan individu yang menderita penyakit ini hanya bisa merasakan gejala-gejala penyakit dan ancaman kematian. Nah, dari fase yang kedua ini ada pada penyakit berisiko. Dikategorikan ini sangat berbeda dari yang keduanya. Pada umumnya kategori ini ditekan pada penyakitnya, tetapi pada risiko penyakitnya. Manifestasi klinis dari penyakit kronik. Karakteristik penyakit kronis adalah penyebab yang tidak pasti memiliki faktor risiko yang multiple, membutuhkan durasi lama, menyebabkan kerusakan fungsi atau ketidakmampuan, dan tidak dapat disembuhkan secara sempurna.
Sifat-sifat penyakit kronis yaitu dia semakin lama semakin bertambah parah setelah menetap setelah seseorang terserang penyakit, maka penyakit tersebut akan menetap pada individunya. Contohnya penyakit DM. Yang tadi semakin tambah parah itu penyakit jantung. Terus yang ketiga, kambuh penyakit kronik dapat hilang sewaktu-waktu dalam kondisi yang sama dan berbeda. Contohnya penyakit artritis. Ada beberapa dampak penyakit kronik, yaitu secara dampak psikologis, kita bisa lihat klien pasif, ketergantungan, kekanak-kanakan, merasa tidak nyaman, bingung, merasa menderita. Secara dampak somatik, dampak yang timbul oleh tubuh karena keadaan penyakitnya. Secara dia gangguan seksualnya, kita bisa tahu bahwa pasti ada perubahan fisik atau kerusakan organ. Dan perubahan secara psikologis, persepsi klien terhadap fungsi seksual. Dampak aktivitas mempengaruhi hubungan sosial baik secara total maupun keseluruhan. Nah, di sini ada 7 respon klien terhadap penyakit kronik. Yang pertama, kehilangan kesehatan. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kesehatan berupa klien merasa takut, cemas, dan pandangan tidak realistis, aktivitas terbatas. Yang kedua, kehilangan rasa kemandirian. Ini timbul dari kehilangan yang ditunjukkan melalui berbagai pengalaman kekanak-kanakan kehilangan. Yang ketiga, perasaan kehilangan. Situasi yang dinikmati bersama dengan keluarga maupun rekan-rekan atau maupun teman-temannya. Kehilangan rasa nyaman. Ini akan muncul kehilangan rasa nyamannya akibat gangguan fungsi tubuh seperti panas, nyeri. Nah, kayak seperti tadi itu yang penyakit DM tadi ya, kita bisa dapat lihat pasti awalnya tuh nyeri, dan timbul karena akibat nanah, pasti berasa panas. Nah, kehilangan fungsi mental, dampak yang dapat menimbulkan dari kehilangan fungsi mental seperti klien mengalami cemas, depresi, tidak dapat berkonsentrasi, berpikir efisien, sehingga klien tidak dapat berpikir secara rasional. Kehilangan konsep diri. Nah, kita bisa lihat kalau klien tidak dapat berpikir secara rasional karena citra tubuhnya hilang atau ada gangguan bagian tubuh, pasti ada kehilangan konsep diri pada klien tersebut. Yang ketujuh itu kehilangan peran dalam kelompok dan keluarga. Peran klien dengan penyakit kronis menurut Purwaningsih dan Kaptina 2009. Penolakan, cemas, depresi, perubahan fisik. Nah, di sini saya ada buat contohnya ya. Contohnya kita bisa dapat lihat di sini ada kasus saya ambil dari yang teman-teman kita lihat ya. Aku ambil contohnya ini Provinsi Jakarta Timur, lokasinya Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung ya. Nah, di sini ada kita lihat rata-rata orang Islam itu 60%, Kristen 20%, Katolik 30%. Nah, di sini penderita DM-nya berjumlah 300 orang, 55% wanita, yaitu sebanyak 180 dan 45% laki-laki, sebanyak 120 orang. Dari jumlah penderita DM tersebut, sebanyak 150 orang. Ya, oke, kita bisa lihat ya secara detailnya ya. Terus di sini kita angkat ASCII-nya ya. Yang kita angkat ASCII-nya itu tentang nih secara analisa datanya. Oke, bisa dapat dilihat. Terus ASCII-nya itu diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ketidakpatuhan terhadap diet yang aku istilahnya dia berhubungan dengan